Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung penggugat dan tergugat sudah berkumpul, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agung Sudrajat SHMA. Di sini saya selaku mediator di antara kedua belah pihak. Selanjutnya dipersilakan untuk pihak penggugat untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Pak Fatul Sejawat. Di sini saya sebagai pasien dari Dr. Sudomo dan Dr. Wildan. Di sini saya sebagai penggugat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maya Aulia SH. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari penggugat. Selanjutnya dari pihak tergugat dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Sudomo. Saya bekerja di Rumah Sakit Padawaras dan saya selaku dokter dari pasien Fajar. Saya selaku tergugat. Perkenalkan, nama saya Windan Kholis. Saya sebagai asisten dokter Sudomo yang bekerja di Rumah Sakit Padawaras dan saya di sini sebagai tergugat. Baiklah, terima kasih. Kedua belah pihak juga sudah memperkenalkan diri masing-masing. Perlu kita pahami bahwa mediasi adalah proses cara penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak itu saling berunding, berdialog untuk menemukan titik temu dari suatu permasalahan itu sendiri. Namun sebelum memulai mediasi, saya akan membacakan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bergantian menyatakan pernyataan. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman asal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan, mengagendakan pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahapan negosiasi. Yang kelima, usulan perdamaian. Yang keenam, kesepakatan berhasil atau gagal. Dan yang ketujuh, penandatanganan kesepakatan perdamaian. Baiklah, apakah kedua belah pihak setuju dengan tahapan-tahapan yang saya berikan? Iya. Nah, kita mulai saja mediasi kali ini. Terlebih dahulu saya ingin mendengarkan kronologis dan kejadian dari pihak penggugat. Kepada Bapak Fajar dipersilakan untuk menjelaskan kejadiannya. Terima kasih. Jadi seperti ini Pak. 2 minggu yang lalu saya itu kecelakaan tunggal motor, menabrak trotoar dan kemudian di situ saya pingsan, tidak sadar. Akhirnya sadar-sadar saya berada di Rumah Sakit Padawaras dan bertemu dengan Dr. Sudomo, kemudian Dr. Wildan. Nah, di situ karena keadaan saya yang sangat parah, pertama wajah saya rusak karena apa, kemudian rahang saya retak, jadi saya agak sulit berbicara juga. Dokter ini menganjurkan saya untuk operasi rahang, kemudian untuk wajah saya, operasi wajah, operasi plastik. Terus kemudian saya setuju karena memang saya ingin sembuh. Dan kemudian dioperasi setelah 5 hari tidak terasa efeknya dan malah makin membengkak. Jadi saya coba konsul, datang ke rumah sakit. Pertama saya telepon dulu Pak. Saya telepon dulu kedua dokter ini dan ternyata tidak diangkat. Terus kemudian saya coba datang ke Rumah Sakit Padawaras. Kedua dokter ini tidak ada. Dan akhirnya saya sempat kesal. Sebelum melaporkan, saya inisiatif sekali lagi saya datang ke rumah sakit dan di situ bertemu dengan Dokter Mamat. Dan kata Dokter Mamat, memang benar kedua dokter ini spesialis untuk bedah mulut. Tapi yang dilakukan mereka adalah operasi plastik untuk wajah saya seluruhnya. Dan ternyata bukannya malah sembuh, setelah saya dioperasi malah seperti ini Pak. Wajah saya makin rusak dan rahang saya semakin bengkak. Jadi akhirnya karena saya kesal ya, saya merasa dirugikan. Jadi saya melaporkan ke pengadilan seperti itu. Oh, jadi Bapak Fajar ini merasa dirugikan atas tindakan Dr. Sudomo dan Dr. Wildan pada saat operasi, benar begitu? Benar Pak. Bagaimana tanggapannya Dr. Sudomo dan Dr. Wildan? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya Pak, sebelumnya saya boleh minum dulu. Iya, Bang, silakan. Saya ulangi, sebetulnya memang betul apa yang dikatakan Fajar, akan tetapi ada beberapa hal yang kiranya itu tidak sepemahaman atau tidak
tidak ada di realitas nyatanya. Jadi begini, Mas Fajar ini adalah pasien kami dan kami memang benar-benar melakukan operasi tersebut. Pasien yang berhasil kita tangani itu udah banyak. Jadi baru kali ini ada pasien yang mengadukan operasi kita, kerja kita ke pengadilan, begitu. Sebenarnya kami sudah melakukan yang terbaik, Pak. Buktinya banyak pasien-pasien kami yang kita tangani dan semuanya tidak ada yang mengeluh. Bapak, sabar. Jangan pakai emosi. Lanjutkan Bapak Sudomo. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Kami paham apa yang dirasakan sama Mas Fajar. Dan kami tahu apa dampak dari Mas Fajar ini. Akan tetapi sebelumnya saya sudah menyarankan kepada Mas Fajar bahwa setelah dioperasi itu dirawat terlebih dahulu entah 2 hari atau 3 hari itu minimalnya dirawat biar efeknya itu enggak begitu parah. Tapi ini ngomongnya Mas Fajar bilangnya deadline dengan tugas kesibukannya di luar. Nah, sedangkan saya juga kan posisinya ada kerjaan di luar, posisi dinas kan gitu. Akan tetapi Mas Fajar tetap minta pulang dan itu mah udah di luar tanggung jawab kami. Dan seharusnya Mas Fajar menuruti apa yang kita sarankan. Itu cuma alasan aja, Pak. Tenang Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum penggugat atas kejadian tersebut? Silakan. Ya Pak, sebelum saya memberikan klarifikasi terhadap klien saya yang nantinya akan banyak memberikan tanggapan atas kejadian ini, karena kan dilihat sendiri kan kondisi klien saya seperti itu, jadi tidak memungkinkan untuk terlalu banyak bicara. Itu mungkin ke saya yang bakal banyak bicara. Oke, silakan Bapak. Ya Pak, baik, saya lanjutkan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Dr. Sudomo. Saya mendapatkan informasi dari klien saya bahwa memang Dr. Sudomo dengan Dr. Wildan yang melakukan tindakan operasi. Yang pertama saya tuh ingin tahu dulu apakah benar Dr. Sudomo dengan Dr. Wildan itu sebagai dokter spesialis bedah mulut. Iya, benar. Dan saya ingin tanya, sudah berapa lama kalian melakukan tindakan operasi bedah mulut? Sekitar 7 tahun. Ya, sebenarnya kan Dr. Sudomo ini lebih menitik beratkan ke bedah mulut ya, dan pengalamannya udah 7 tahun. Dan menurut informasi yang saya dapatkan kan Dr. Sudomo itu dokter ahli dalam bedah mulut, bukan operasi plastik. Dan dilihat dari embel-embelnya saja SPBM loh, SPBM-nya sedangkan dari spesialis bedah mulut, bukan operasi plastik juga. Tapi kenapa Dr. Sudomo dan Dr. Wildan itu melakukan praktik operasi plastik juga? Emangnya Dr. Sudomo dengan Dr. Wildan itu sudah mendapatkan surat izin untuk mendapatkan izin operasi plastik terhadap pasien yang sekiranya pengen butuh operasi plastik wajah? Begini ya, kami itu udah banyak mengobati pasien atau merawat pasien melakukan operasi bedah mulut dan operasi plastik. Pada awalnya memang betul bahwa saya itu belum memiliki izin terkait dengan operasi plastik, akan tetapi karena saya dibantu oleh Dr. Wildan, nah saya bisa menangani operasi plastik tersebut. Karena gimana pun juga Dr. Wildan ini pernah menangani atau pernah menguasai ilmu untuk melakukan operasi plastik tersebut, makanya kami pun siap atau bisa menangani operasi plastik, begitu. Jadi memang betul kalau terkait dengan perizinan dari Dr. Sudomo belum ada bahwasanya operasi plastik itu kami belum membuka izin praktek, akan tetapi buktinya kami semua pada sembuh dan pada bisa sukses dengan adanya operasi saya dan Dr. Wildan. Terus tadi bilangnya kan atas dasar pengalaman dan banyak pasien Dr. Sudomo dengan Dr. Wildan itu banyak yang berhasil. Lalu kenapa dokter terhadap klien saya itu tidak berhasil? Saya kan tadi udah bilang,
saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya namanya juga musibah. Ya, gimana nggak jadi terjadi musibah ya? Orang dokternya saja cuma memberikan obat penghilang rasa sakit, bukan obat buat penyembuh. Terus juga udah gitu, operasi plastiknya itu gagal gitu. Itu sangat merugikan klien saya gitu. Tapi kan Bu, kami menyarankan pasien ini untuk dirawat terlebih dahulu. Terus begini Bu, sebelumnya kan kami udah bilang, kami ada pekerjaan dinas di luar selain bekerja di rumah sakit pada waras itu. Jadi kami harus bekerja lebih ekstra dan harus bisa membagi antara di rumah sakit dan pekerjaan dinas di luar. Ya gini aja nih ya, dokter itu kan udah jelas-jelas bersalah. Bersalah apanya? Kami kepada pasien siapapun selalu memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Kalian itu gimana sih? Udah jelas-jelas kalian itu bersalah, tapi masih aja nggak mengakui kesalahannya gitu. Bagaimana dok? Apa ada tanggapan lain dari pernyataan penggugat? Ya kami tidak terima. Orang kami jelas-jelas tidak bersalah. Baik, bagaimana tanggapan penggugat atas pernyataan yang dilontarkan oleh Dr. Domo? Intinya, saya ingin pertanggungjawaban dari kedua dokter ini. Saya ingin mereka mengembalikan wajah saya seperti semula lagi. Gitu. Bapak Fajar menginginkan bahwasanya wajahnya ingin kembali seperti semula. Bagaimana tanggapan dari Dr. Domo? Kami masih tidak terima pada dasarnya terkait dengan tuduhan sekaligus permintaan dari penggugat. Karena biar gimana pun juga kami sudah melakukan yang terbaik. Dan kami selalu berusaha semua pasien untuk dioperasi dengan baik dan benar. Akan tetapi kalau itu ada musibah, ada kecelakaan yang namanya juga musibah, kami udah di luar tanggung jawab kita. Jadi pada intinya bahwa saudara Fajar ini ingin wajahnya kembali seperti semula, dan saudara Sudomo juga tidak terima atas tuduhan yang dilontarkan oleh saudara Fajar. Jadi untuk menemukan titik temunya, kita menginginkan minggu depan pada tanggal 26 November 2017. Saya cukupkan mediasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan mediasi yang minggu kemarin atas perkara malpraktek dan pengabaian seorang pasien yang dituduhkan kepada Dr. Sudomo dan Dr. Wildan. Sebelum memulai mediasi, saya akan membacakan kesimpulan dari mediasi yang minggu kemarin, bahwa Bapak Fajar mengalami kejadian yang tidak mengenakan dikarenakan akibat operasi rahang dan operasi plastik pada wajah yang dilakukan oleh Dr. Sudomo dan Dr. Wildan. Lalu Dr. Sudomo dan Dr. Wildan sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah memberikan pengobatan yang terbaik. Sekarang kita mulai saja mediasinya. Bagaimana kedua belah pihak? Apakah ada yang mengajukan pernyataan terlebih dahulu? Saya Pak, jadi gini, dari minggu kemarin kan Dr. Sudomo dengan Dr. Wildan itu masih tidak mengakui dengan kesalahannya ya. Padahal saya sebenarnya punya bukti-bukti tentang mereka kalau mereka itu bersalah. Dan kan memang sebelum masuk pengadilan kan saya sebagai kuasa hukum dari klien, saya itu sudah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup akurat lah, menurut saya cukup akurat untuk membuktikan kalau mereka itu bersalah gitu Pak. Bagaimana kami mau mengakui kesalahan kami, sedangkan kami sendiri tidak merasa bahwa kami itu melakukan suatu kesalahan. Sabar Pak. Biarkan penggugat memberikan pernyataan terlebih dahulu. Silakan. Baik, gini aja deh dok. Daripada ngambil ribet, mending kedua dokter ini mengabulkan apa yang diinginkan dengan klien saya, yaitu mengembalikan wajah dan rahangnya itu seperti semula. Ya sembuh lah, pokoknya sembuh ya. Terus ya kalau misalkan sudah mengabulkan ya udah selesai gitu. Terus juga kan nama baik dokter tidak tercoreng gitu. Jadi yang penting kalau menurut saya dokter itu cukup kabulkan saja.
Bagaimana dari para pihak tergugat? Oke, baik. Dari kami akan mengabulkan permintaan dari Mas Fajar karena kami memang telah melakukan kelalaian, telah memberikan obat nyeri saja sehingga membuat nambah bengkak, nambah parah. Ya, oke, kami kabulkan permintaan dari Mas Fajar. Oke, saya terima. Bagaimana dari kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan lain mengenai pernyataan dari para tergugat? Sebentar Pak, saya pengen nanya dulu. Yang melakukan tindakan operasi kembali itu siapa? Ya kami. Dari kalian berdua? Iya. Kalau gitu, saya tidak setuju kalau misalkan mereka yang melakukan operasi kembali Pak. Loh, kok nggak setuju? Kan ibu sama masnya menyuruh kami untuk bertanggung jawab, ya kan? Kami mau bertanggung jawab, malah ibunya begini. Bagaimana sih maunya ibu? Oke, saya terima etikat baik dari Dokter Wildan dengan Dokter Sudomo. Cuman yang saya khawatirkan kalau Dokter Sudomo dengan Dokter Wildan yang melakukan tindakan operasi plastik dan operasi lahan kembali kepada klien saya, dikhawatirkan malah terjadi sesuatu kembali. Saya nggak mau kalau misalkan operasi kalian itu gagal kembali dan terdampak negatif kali terhadap klien saya. Oke, mohon tenang semuanya. Di sini berarti kita sudah sampai tahap usulan perdamaian, di mana saya akan mencoba menengahi dari pihak penggugat maupun tergugat. Pihak penggugat dia berkeinginan ingin wajahnya kembali seperti semula, dan dari pihak tergugat juga ingin mengabulkan permintaan dari pihak penggugat. Di sini saya akan mencoba menengahi atas perkara tersebut ya. Saya mengusulkan bahwa pihak Sudomo hanya menyediakan tempat operasi dan alat-alat saja. Sedangkan yang mengoperasi itu dokter di lain Dokter Sudomo dan Dokter Widan. Bagaimana menurut pendapat dari penggugat? Setuju atau tidak? Gimana menurut tergugat, setuju atau tidak yang saya usulkan tadi? Kalau kita juga yang biaya, ya rugi kita Pak. Loh, yang namanya juga kan tanggung jawab kalian, dan kalian yang membuat klien saya seperti ini gitu. Dan saya pengen dalam saya dan klien saya itu minta pertanggungjawaban. Berarti pertanggungjawaban itu ya mulai dari biaya juga, ya mulai dari dokternya juga, ya harus dari kalian lah. Katanya kalian juga mau bertanggung jawab gitu loh. Ya bertanggung jawab berarti ya membiayain juga, terus menyediakan segalanya yang sekiranya membuat pasien saya itu kembali seperti semula gitu wajah dan pahamnya. Bagaimana kalau Dokter Sudomo dan Dokter Widan menyewa dokter luar yang menangani pasien yang dialami penyakitnya itu. Nanti dokter yang di luar itu diundang ke rumah sakit pada waras di situ. Nah, sedangkan nanti dari Dokter Sudomo itu hanya menyediakan alat-alatnya saja dan ruangan saja. Gitu. Jadi nanti kan dia mengirit biaya dari operasi tersebut. Bagaimana menurut pendapat Dokter Sudomo dan Widan? Oke, kalau begitu saya sepakat. Dan bagaimana menurut pihak penggugat, setuju atau tidak? Alhamdulillah mediasi kali ini berhasil, dan kesimpulannya itu adalah dari pihak tergugat telah menyetujui dan mengabulkan permintaan dari pihak penggugat yang menginginkan wajahnya dioperasi kembali. Akhirnya mediasi telah selesai dan dinyatakan berhasil, dan sekarang tinggal penandatanganan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Selanjutnya penandatanganan akta perdamaian. Yang pertama itu dari pihak penggugat. Ya, dilanjut dari pihak tergugat untuk penandatanganan.